Kita antri dulu nih. Ini katanya makanan yang favorit para Gen Z. Kalau biasanya kita sering lihat pedagang somai pakai sepeda motor atau gerobak. Tapi di Kota Kembang ternyata masih ada tukang somai pikulan. Nah, mumpung liburan, saya ajak anak-anak kulineran gratisan. Jajan somai yang harganya ramah di kantong. Mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000 saja. Barudak. Lihat ya. Pada mau somai nggak? Duitnya, Kang. Apa ya? Tapi nggak ada duitnya, Kang. Kasian dia lo. Nggak, ya udah. Karena kakak baik hati, saya traktir. Yo, tar dulu satu-satu di plastik. Gimana? Udah dapat semua? Ya. Bayar dulu. Bercanda. Karena saya pria tampan dan baik hati. Semua gratis buat kalian. Di daerah Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, ada 30 pedagang somai pikulan. Uniknya, mereka berasal dari daerah yang sama, yaitu Kota Garut. Masyarakat Garut memang pintar mengolah makanan berbahan aci, sehingga banyak yang mencoba peruntungan menjadi pedagang somai. Boleh saya coba? Boleh ya? Wah, saya coba ya. Saya angkat ya. Berapa kilo? Siap. Hup, Wira Sableng, yuk. Buset, berat banget. Bener-bener 50 kilo lebih nih. Bukan 50 kilo ini, bayangin aja nih. Ini aja udah nggak bisa keangkat nih. Angkat pakai 2 tangan aja nggak bisa. Kalau begini lama-lama pundak saya patah nih. Tapi Bapak kuat ya Pak ya? Iya, bisa. Ya udah biasa. Saya juga penasaran, ingin lihat cara pembuatan somai pikulan. Ternyata di kontrakan kecil inilah Koko membuat tahu, somai, dan bumbu kacangnya. Sedangkan kol, kentang, pare harus dikukus terlebih dahulu. Pak, ini kenapa masih mertahanin pakai kompor minyak kan? Gampil di bawahnya. Tapi pengalaman ini nggak, pengalaman buruk nggak pakai kompor minyak? Pernah kebakar. Oh iya. Walaupun pikulan yang terlihat kecil, tapi bisa menampung beban berat seperti panci kukusan, kompor minyak, dan tentu saja somainya. Kukusan somai disebut klakat, biasanya terbuat dari bambu atau stainless steel. Para pedagang somai pikulan kebanyakan masih menggunakan klakat bambu yang disusun menjadi wadah silinder. Pengukusan menggunakan klakat bambu akan memberikan aroma khas pada makanan yang dikukus. Kalau klakat bambu biasanya disimpan di atas wajan yang sudah diisi air. Berbeda dengan klakat stainless steel yang tempat airnya sudah menyatu dengan panci kukusannya. Tak jauh dari Gasibu, tepatnya di Jalan Ternate, ada bakso tahu yang populer di kalangan anak muda Bandung. Boleh dibilang somai kesukaan Gen Z lah ya. Namanya bakso tahu alias somai Mang Ade. Di hari libur atau long weekend, antriannya bahkan bisa sampai ke jalan raya loh. Tuh, lihat tuh. Mau makan somai aja harus antri kayak gini. Ciri khas dari gerobak somai di Bandung yakni berwarna coklat. Malah banyak yang percaya makin tua gerobak yang digunakan berjualan somai dan makin pudar tulisannya, makin enak pula rasa somainya. Karena itu menunjukkan eksistensi pedagang di mana rasa somainya sudah teruji dari segi waktu. Sama seperti gerobak coklat somai Mang Ade yang tidak pernah diganti dari tahun 1976 ketika masih berjualan keliling di daerah Bandung Wetan. Tak heran, somai Mang Ade sering diburu para pecinta kuliner Bandung bahkan luar Bandung. Nah, ini dia. Somai Mang Ade, betul Kang? Nah, ini somainya ini teksturnya kan udah terkenal nih. Itu kalau bikinnya itu tepungnya berapa, ikannya berapa? Bandingnya 1 sama 1 aja. Jadi banyak ikan sama banyak ikan sama lah.
Resep bakso tahu dan bumbu kacang somai Mang Ade gak berubah dari awal berjualan sampai diturunkan ke anak-anaknya. Konon katanya, kunci kelezatan suatu makanan adalah konsisten dengan resep yang sudah ada. Dari Somai Bandung, saya juga mau coba cuanki, kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1980-an dengan gerobak pikulnya yang masih eksis. Pak, ini berapa kilo, Pak? Buset, 30 kilo, 50 kilo lebih nih. Aduh, ternyata pikulan cuanki ini gak enteng. Bener-bener berat, gak kebayang kalau jalur tanjakan. Waduh, hebat dah Bapak bawa pikulan ini setiap hari ya, Pak? Allahu Akbar. Yes, semenit aja melambaikan tangan ke kamera. Aduh, tolong. Cuanki. Walaupun terlihat kecil, tapi beratnya bukan main. Karena di dalam pikulan semua lengkap. Mulai dari panci berisi kuah, kompor, mangkuk, dan isian cuanki lainnya. Tak hanya ada di Jawa Barat saja. Ternyata di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ada juga Kampung Cuanki. Puluhan penjual bakso cuanki asal Tanah Pasundan tinggal dalam satu kontrakan. Kebanyakan para pedagang cuanki yang berjualan di ibu kota berasal dari kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut. Mereka kompak membuat bahan masakan hingga membagi wilayah berjualan. Pangsit pun dibuat sendiri di tangan ahlinya. Adonan yang terbuat dari tepung sagu dan ikan tenggiri menjadi primadona. Dalam hidangan cuanki, pangsit menjadi salah satu pemeran utama, ditemani bakso dan tahu putih. Nah, jika pangsit dibuat sendiri, berbeda dengan bakso dan tahu ya, yang dikirim dari kota Bandung. Jangan heran jika terdapat perbedaan cuanki yang dijual di Jakarta dengan cuanki yang ada di kota Bandung. Salah satunya, gak ada tahu goreng di pedagang cuanki Jakarta. Sekilas, cuanki mirip seperti bakso Malang maupun bakso pada umumnya ya. Apalagi terdapat pangsit daging ikan yang biasanya ada di bakso Malang. Walaupun sama-sama ada isian bakso, tahu, dan pangsitnya, tapi cuanki dan bakso Malang jelas ada perbedaannya ya. Salah satunya pada kuahnya. Kalau bakso kan di kuahnya udah kaldu segala macam. Saya isuni kapas total nggak pakai bumbu-bumbu itu di kuah, cuman daun bawang. Setelah melakukan persiapan, para pedagang cuanki mulai mengais rezeki sejak pukul 11 atau pukul 12 siang. Mayoritas sih kebanyakan yang udah jualan roti, apa bosen bagaimana, ya larinya pasti ke cuanki. Kebanyakannya roti pikul. Malah di sini ada hampir 15 orang, hampir semuanya pernah jualan roti semua. Pedagang lain yang sudah bergelut selama 15 tahun dengan bakso cuanki adalah Ade Irawan. Pria asal Pelabuhan Ratu Sukabumi, dulunya bekerja sebagai penjual minyak tanah keliling. Tentu saja, perjuangan tidaklah mudah. Awal berjualan cuanki saja, pundaknya kerap sakit dan memar. Apalagi habis istirahat ya, terus mikul lagi. Aduh, perasaan ini baju sampai rapat sama ininya, sama kulit. Nah, kita usaha, namanya usaha, ujian dan cobaan itu udah pasti benar-benar. Istimewanya, gerobak yang terbuat dari kayu dan aluminium adalah buatan pedagang di kampung cuanki sendiri. Meski terlihat rapuh dan kecil, siapa sangka gerobak pikul cuanki ini bisa menahan berat sampai 40 kg lebih. Memang, dulunya gerobak cuanki hanya dipikul, namun sekarang sudah ada gerobak cuanki yang didorong. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya di sini cuanki jarang juga yang mau pakai gerobak. Ya katanya lebih ribet pakai gerobak kalau cuanki, kata-kata yang mau jualan. Soalnya nggak bisa selip-selip ganggang kecil. Sama seperti somai, kompor yang digunakan masih pakai kompor minyak tanah. Penggunaan kompor minyak jelas lebih hemat dibandingkan kompor gas. Dengan harga per liternya mulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000. Tapi yang jadi masalah, hanya ada sedikit penjual minyak tanah di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pakai kompor minyak memang jauh lebih hemat dan ringan daripada menggunakan kompor gas. Namun, lebih sulit untuk mengendalikan besar kecil apinya. Uniknya,
para pedagang cuanki memiliki ketukan yang khas untuk membedakan dengan pedagang yang lain. Jadi ada apa kodenya, ada tak-tok. Kalau bahasa Malang kan nggak bisa dipegang tokannya karena digerobak. Kalau ini kan dipegang gerobak, jadi nada drinknya itu cara decision tengki, tok. Kayak ini kan tak-tok, gitu kan orang pun 3 kali. Cuanki, karena itu nadanya kan begitu ya. Selama ini banyak yang mengira cuanki itu artinya cari uang jalan kaki. Padahal cuanki sendiri berasal dari bahasa Cina, yaitu cuanki yang artinya rezeki. Nah, nama cuanki berasal dari merek toko dimsum yang ada di kota Bandung. Awalnya, hidangan ini terbuat dari bahan dasar daging babi yang menjadi kudapan favorit warga keturunan Tionghoa. Namun, sekitar tahun 1980-an, sejumlah mantan pegawai cuanki yang kebanyakan berasal dari wilayah Bandung, Garut, dan Ciamis memutuskan untuk memulai produksi cuankinya sendiri.